Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapna Dewi Aulia, jurusan PGSD Universitas Sriwijaya Palembang. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi kelas 6 pembelajaran PPKN di semester 1. Di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua, tentang hidup rukun dalam perbedaan. Tugas ini berkaitan dengan ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran PKN kelas tinggi sekolah dasar. Yang pertama, apa sih pengertian hidup rukun itu? Hidup rukun merupakan hidup yang saling menghargai, menghormati, serta juga saling menyayangi di antara sesama manusia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perilaku manusia terhadap manusia yang lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya Indonesia itu adalah negara yang mempunyai banyak suku bangsa, agama, ras, maupun bahasa yang berbeda. Dengan banyaknya keragamannya seperti itu, kita sebagai bangsa negara yang satu harus hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh membeda-bedakan dan tidak boleh mencela atau mencemooh orang yang berbeda. Perbedaan suku dan agama yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tidak dijadikan alasan untuk saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Justru harus bisa saling bekerja sama dan mengasihi satu sama lain, meski paham keyakinan agama kita tidak sama. Seperti yang ada pada gambar di video ini, gambar tersebut merupakan contoh hidup rukun dalam perbedaan. Terlihat bahwa dua orang saling tegur sapa jika berpapasan. Dengan begitu, mereka saling menjaga tali silaturahmi. Dengan hidup rukun, kehidupan mereka pun akan merasa lebih tentram dan damai, karena jauh dari pertikaian. Kemudian, gambar yang kedua artinya, kita harus menerima dan menjalankan agama yang telah kita anut. Karena agama merupakan kepercayaan yang diyakini oleh seseorang. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai kepercayaan, namun penduduk Indonesia tetap disatukan dari negara Pancasila. Dengan adanya perbedaan agama bukan berarti hak dan kewajiban mereka juga dibedakan. Namun, semua umat beragama tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama baiknya dalam memeluk agama mereka maupun dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Nah, pada gambar ini juga menunjukkan bahwa kita harus bersikap sopan santun terhadap sesama manusia, terutama pada orang tua. Pada gambar di video ini juga terlihat bahwa ada 4 orang yang berasal dari suku dan ras yang berbeda. Terlihat ada dari Pulau Jawa, Madura, Sulawesi, dan juga Batak. Pada gambar ini menunjukkan bahwa kita harus berteman dengan siapa saja, karena kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Terjadinya perbedaan pendapat baik perorangan maupun kelompok adalah hal yang wajar, karena setiap pribadi memang dianugerahi oleh Tuhan kemampuan berkreasi dan penalaran yang berbeda-beda. Perbedaan atau keragaman tersebut merupakan anugerah yang patut kita hormati dan kita hargai. Jika kita memiliki toleransi yang tinggi dan menghargai satu sama lain, tentunya penduduk Indonesia akan tetap rukun meskipun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya, di dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itulah, kita harus menjaga hubungan baik.
Hubungan yang baik akan sangat memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita nantinya, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, ataupun lingkungan lainnya. Kehidupan bermasyarakat yang rukun akan memberikan manfaat pada manusia sebagai makhluk sosial. Salah satunya yaitu kehidupan lebih harmonis dan juga kita bisa menghindari perselisihan yang bisa membuat keretakan atau kesalahpahaman antar keluarga maupun masyarakat yang bisa menyebabkan negara kita hancur. Maka dari itu, jika kita memiliki teman, kita harus berkomunikasi yang baik sehingga menjadikan hubungan lebih damai. Hubungan yang damai ini menciptakan suasana keakraban dengan siapapun. Jadi kesimpulannya, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Hidup rukun merupakan landasan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Seperti semboyan negara kita, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya ialah penilaian. Teknik penilaian terdiri dari 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penilaian yang akan dibahas terlebih dahulu adalah teknik penilaian sikap atau afektif. Penilaian sikap ini mencatat hal-hal menonjol, baik positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab melalui jurnal. Adapun kriteria sifat dari percaya diri yang pertama itu berani bertanya dengan guru, yang kedua berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berani mengajukan diri menjadi contoh. Apabila siswa memenuhi 4 kriteria ini, maka siswa dikategorikan sangat baik. Apabila siswa hanya memenuhi 2 dari kriteria sifat percaya diri, maka siswa akan mendapatkan kategori baik, dan apabila siswa memenuhi 1 kriteria dari sifat percaya diri, maka siswa akan mendapatkan kategori cukup, dan apabila siswa belum memenuhi kriteria dari percaya diri, siswa akan mendapatkan kategori kurang. Kemudian ada kriteria sifat dari disiplin. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dan dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Penilaian sifat disiplin ini sama seperti dengan kriteria sifat percaya diri. Begitu juga dengan kriteria sifat tanggung jawab, yang poinnya itu ada mengerjakan soal dengan mandiri, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Kemudian, predikat dari penilaian sikap ini ada sangat baik, nilainya 86 sampai 100, baik atau dilambangkan dengan B, nilainya 70 sampai 85, lalu cukup yang dilambangkan dengan C, nilainya 60 sampai 69, dan kurang dilambangkan dengan K, nilainya itu kurang dari 60. Di sini terdapat contoh penilaian sikap. Nama siswanya yaitu Ina. Kriteria sifat percaya diri, ia mendapatkan kategori C atau cukup. Kemudian kriteria sifat disiplin, Ina mendapatkan kategori B atau baik. Dan tanggung jawab, Ina mendapatkan kategori SB atau sangat baik. Di sini, Ina mendapatkan nilai 75 dengan kategori B atau baik, dengan total skor yang didapat yaitu 9 dibagi 12 dikalikan dengan 100, yang hasilnya kemudian 75. Nah, jadi cara menentukan atau menjumlahkan nilai sikap yaitu jumlah skor yang didapatkan oleh siswa, kemudian dibagi 12. 12 di sini didapatkan dari skor maksimal, karena kategori dari nilai sifat ini ada 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian dikalikan dengan 3 kriteria sifat, yaitu percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Maka 4 kali 3 hasilnya itu 12. Yang kedua ada penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif. Di sini kriteria penilaian pengetahuan yang pertama itu menulis pengalaman tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari pada tempat yang telah disediakan. Sama seperti penilaian sikap,
Kategorinya juga ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang. Apabila siswa dapat menulis 5 pengalaman tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari pada tempat yang disediakan, maka siswa akan mendapatkan kategori sangat baik. Apabila siswa hanya bisa menuliskan 3 sampai 4 pengalaman tentang hidup rukun, maka siswa mendapatkan kategori baik atau 3. Lalu apabila siswa menuliskan 2 pengalaman tentang hidup rukun, maka siswa akan mendapatkan kategori cukup baik atau 2. Dan terakhir apabila siswa menuliskan hanya 1 pengalaman tentang hidup rukun, maka siswa mendapatkan kurang atau 1. Predikat penilaian ini sama seperti penilaian yang ada pada penilaian sikap. Yang terakhir ada penilaian keterampilan atau psikomotorik. Aspek yang dinilai yang pertama itu ada kemampuan menceritakan pengalaman tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apabila siswa mampu menceritakan pengalaman tentang hidup rukun, maka siswa akan mendapatkan kategori sangat baik. Lalu, apabila siswa cukup mampu menceritakan, maka siswa akan mendapatkan kategori baik. Dan apabila siswa kurang mampu menceritakan pengalaman dalam kehidupan, maka siswa mendapatkan kategori cukup. Dan terakhir, apabila siswa tidak mampu menceritakan pengalaman, maka siswa akan mendapatkan kategori kurang. Begitu juga dengan kemampuan menyampaikan hasil pengamatan kepada guru dan juga teman lainnya. Sama seperti dengan penilaian yang telah saya sebutkan tadi, predikatnya itu sama dengan penilaian lainnya. Nah, cara menjumlahkan skor penilaian itu sama seperti dengan penilaian pengetahuan, yaitu jumlah skor dibagi dengan jumlah maksimal dan dikalikan dengan 100. Jumlah maksimal di sini ialah 8. Mengapa 8? Karena kategori yang ada pada penilaian keterampilan itu ada 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian, 4 kategori itu dikalikan dengan 2. Mengapa 2? Karena aspek yang dinilai ada 2 kemampuan, yaitu kemampuan menceritakan pengalaman dan kemampuan menyampaikan hasil pengamatan. Sebagai contoh di sini, Ina sebagai siswa kelas 6 kemampuan menceritakan pengalaman tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-harinya termasuk ke dalam kategori sangat baik. Karena Ina sangat mampu dan jelas ketika menceritakan pengalaman tentang hidup rukunnya. Kemudian keterampilan atau kemampuan menyampaikan hasil pengamatan kepada guru, Ina hanya mendapatkan kategori 3 atau baik. Karena Ina menyampaikan hasil pengamatannya kepada guru dan juga temannya itu dengan benar, tetapi masih sedikit terbata-bata atau kurang jelas. Maka di sini, skor yang didapatkan oleh Ina adalah 4 dan 3, yang apabila dijumlahkan menjadi 7. Kemudian 7 itu dibagikan dengan skor maksimal. Nah, skor maksimal tadi adalah 8. Kemudian 7 dibagi 8 dan dikalikan dengan 100. Maka hasilnya itu menjadi 87,5. Nah, 87,5 ini termasuk ke dalam kategori sangat baik. Karena nilai pada kategori ini ialah 86 sampai 100. Sedangkan Ina mendapatkan nilai 87,5. Jadi Ina berada pada predikat sangat baik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.